kita akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat langsung saat ini di ruang sidang paripurna MPR DPR di mana Presiden Joko Widodo nampaknya sudah mulai memasuki ruang sidang untuk kemudian melanjutkan agenda lanjutan, yaitu pidato mengenai RAPBN dan juga nota keuangan 2022. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota MPR RI. Yang saya hormati Wakil Ketua dan para anggota DPD RI. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua pimpinan lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Yusuf Kala. Yang saya hormati Bapak Budiono. Yang saya hormati Yang Mulia Duta Besar Negara Sahabat dan Perwakilan Organisasi Internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para ketua umum partai politik dan para undangan dan hadirin yang kami muliakan, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Berapa jumlah kehadiran? Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 550 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022
hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun ini telah mengubah tatanan kehidupan, baik sosial maupun ekonomi di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, tanpa kita ketahui kapan pandemi ini akan berakhir. Sehingga sejalan dengan keputusan pemerintah yang meminta agar kita semua melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini kita laksanakan dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat, sehingga rapat paripurna hari ini hanya dihadiri secara fisik oleh ketua lembaga negara, ketua fraksi dari MPR, DPR, perwakilan subwilayah dari DPD, yang semuanya menjadi perwakilan dari anggota masing-masing, dan perwakilan Kementerian Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri. Adapun undangan lainnya hadir secara virtual. Namun, kehadiran para undangan secara virtual tidak mengurangi keabsahan dan kehikmatan pada rapat paripurna hari ini. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas nama pimpinan, kami mengucapkan selamat datang kembali ke ruang sidang DPR RI untuk menjalankan tugas konstitusional. Kita juga ikut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga masyarakat kembali hidup sehat, kembali beraktivitas dalam membangun kehidupannya yang sejahtera, tentram, dan bahagia. Kita juga ikut berdoa agar seluruh anggota masyarakat yang terpapar COVID-19 segera pulih dan kembali hidup sehat bersama keluarga. Amin. Rapat paripurna DPR RI pada hari ini memiliki 2 agenda, yaitu pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022, dan kedua, pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2022 dan Nota Keuangan. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi, sekaligus ucapan selamat kepada kontingen Indonesia yang telah berhasil meraih medali pada Olimpiade Tokyo 2020. Semoga prestasi yang membanggakan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta menjadi motivasi bagi atlet Indonesia dan seluruh anak bangsa lainnya dalam berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Esok hari, tanggal 17 Agustus 2021, rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Prestasi para atlet Indonesia pada Olimpiade kali ini sungguh menjadi hadiah ulang tahun yang indah untuk perayaan kemerdekaan. Sesuai dengan tema peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka para atlet kita telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah dapat membuahkan prestasi yang manis. Saya yakin
Apabila seluruh anak bangsa dan komponen bangsa bersatu, maka kita akan menjadi kekuatan Indonesia yang tangguh dalam mewujudkan tujuan bernegara maupun dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa dan negara. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini, pandemi COVID-19 telah memasuki bulan ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak yang sangat merugikan dari pandemi COVID-19. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas, negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara dapat tetap menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dampaknya yang luas. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan, pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelamatan perekonomian sosial. Ke depan, pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pada masa sidang ini, DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan rancangan undang-undang pada tingkat pertama bersama pemerintah, yaitu antara lain rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana, rancangan undang-undang tentang perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rancangan undang-undang tentang jalan, rancangan undang-undang tentang badan usaha milik desa, dan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional. Selain itu, DPR RI bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan rancangan undang-undang lainnya yang telah menjadi komitmen bersama DPR RI dan pemerintah di dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2021. Capaian dalam pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas akan menjadi perhatian masyarakat dan bahkan menjadi penilaian atas kinerja DPR RI. Pembentukan undang-undang merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Kinerja pembentukan undang-undang merupakan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah. Dalam pembahasan membentuk undang-undang, DPR RI dan pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi, serta kebutuhan hukum nasional, sehingga kebutuhan waktu
dalam pembahasan suatu undang-undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi undang-undang yang dibahas. Kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif antara DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu, agar menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam mencapai target prolegnas, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan. Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air, meningkatkan testing, tracing, dan treatment, mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, pengawasan pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing atau WNA di saat PPKM. Kedua, penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah agar mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. Penanganan pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, program dan penyaluran bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Ketiga, pelayanan publik pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena COVID-19, pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lain sebagainya agar tetap dapat berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Keempat, sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi COVID-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan lainnya, serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekkan dan diperlihatkan oleh seluruh lembaga pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kami, DPR RI, dapat memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah adalah respon cepat terhadap perkembangan pandemi COVID-19 dan pemerintah juga dihadapkan pada penyelesaian kesulitan hidup masyarakat yang semakin tertekan karena pandemi. Oleh karena itulah DPR RI akan selalu mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menyelamatkan kehidupan rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, fungsi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini juga akan diarahkan pada 1.
Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2020-2024. 2. Konsep dan desain penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2022. 3. Pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran COVID-19. 4. Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan. 5. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa. 6. Pengawasan pelaksanaan keuangan negara dalam rangka pelaksana kebijakan pemerintah. 7. Pengawasan tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. 8. Pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran. 9. Pengawasan terhadap program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. 10. Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program pemulihan ekonomi nasional. DPR RI juga memberikan perhatian atas tugas TNI dan Polri di masa pandemi COVID-19 dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat selama menjalankan protokol kesehatan maupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menjadi harapan kita semua agar setiap personil TNI dan Polri dapat menampilkan sosok aparat negara yang humanis dalam melindungi, mengayomi, memberikan rasa aman bagi rakyat dan menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional 2021, DPR RI memandang penting untuk memberikan perhatian pada tumbuh dan berkembangnya anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembatasan kegiatan dan sosial selama situasi pandemi COVID-19 ini telah berdampak langsung terhadap sosialisasi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada Hari Anak Nasional tahun 2021 ini dapat menjadi momentum bagi kita semua, khususnya pemerintah, agar melalui kebijakan dan program kementerian lembaga dapat mengantisipasi kebutuhan perkembangan anak mulai dari PAUD sampai dengan sekolah dasar dan menengah di situasi pandemi COVID-19. Peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi. Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi COVID-19 masih akan terus berlanjut. Lonjakan kasus COVID-19 masih akan terjadi. Ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan. Kapasitas produksi vaksin yang terbatas telah mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata, yang akhirnya menghambat upaya pemulihan dunia. Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerjasama antar parlemen, delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata. Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat di seluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptakan bentuk neokolonialisme baru. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Fungsi anggaran DPR RI pada masa sidang ini akan difokuskan pada pembahasan RAPBN tahun 2022. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI
bersama pemerintah telah membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2022. Dalam pembahasan tersebut, DPR RI dan pemerintah menyadari bahwa RAPBN tahun 2022 akan disusun di tengah situasi ketidakpastian yang tinggi karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan berbagai antisipasi fiskal pada APBN tahun anggaran 2022. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi hingga negatif 2,07% year on year. Angka kemiskinan pada Maret 2021 kembali meningkat menjadi 2 digit sebesar 10,14% atau bertambah 1,12 juta orang jika dibandingkan Maret 2020. Dari sisi ketenaga kerjaan, BPS mencatat lonjakan tinggi pengangguran dari 4,94% pada Februari 2020 atau sebelum pandemi menjadi 6,26% pada Februari 2021 atau bertambah sebanyak 1,82 juta jiwa. Angka-angka ini menunjukkan begitu luar biasanya dampak pandemi ini terhadap penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Penurunan tersebut bisa saja jauh lebih dalam apabila tidak direspon cepat oleh pemerintah melalui langkah extraordinary policy dan kebijakan counter-cyclical di sepanjang tahun 2020. DPR RI mendukung langkah pemerintah yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian kita sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, termaksud Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang masih dijalankan pemerintah hingga saat ini. Namun demikian, pemerintah agar terus melakukan berbagai perbaikan kinerja dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah, sebagaimana yang telah dibahas dan direkomendasikan dalam rapat-rapat komisi maupun AKD lainnya bersama pemerintah. Rakyat semakin membutuhkan kehadiran kebijakan dan program pemerintah yang efektif dalam memberikan perlindungan baik dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua pandemi COVID-19 masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini kita menghadapi gelombang kedua atau second wave serangan pandemi COVID-19 yang sebelumnya telah dialami oleh beberapa negara. DPR RI dapat mengapresiasi upaya pemerintah yang telah mengutamakan keselamatan hidup rakyat dengan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat yang lebih ketat. Meskipun pemerintah harus mengantisipasi berbagai konsekuensi terhadap kondisi sosial dan ekonomi di balik kebijakan tersebut. Pada kuartal pertama dan kedua tahun 2021, sebenarnya aktivitas ekonomi kita sudah mulai bertumbuh. Ekonomi kita sudah berada pada trajektori atau lintasan pemulihan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 sebesar 0,74% year on year. Sedangkan pada kuartal kedua 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% year on year. Pada kuartal ketiga 2021 dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan kembali tertekan dengan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Trajektori lintasan pemulihan ekonomi 2021 tersebut dapat menjadi acuan dalam merancang dan menyusun antisipasi fiskal pada tahun anggaran 2022. Pengalaman dalam menjalankan APBN tahun anggaran 2021 yang harus merespon penanganan perkembangan pandemi COVID-19 dan mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai refocusing program dan anggaran
agar dapat diantisipasi pada APBN tahun anggaran 2022 yang akan datang, sehingga pemerintah dapat tetap efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan lainnya selain fokus dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 terdapat optimisme pemulihan ekonomi global. Pada World Economic Outlook Juli tahun 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,9% atau naik 0,5 percentage point dibanding proyeksi April tahun 2021. Proyeksi ini tentunya akan bergantung pada kemampuan dunia mengendalikan wabah dan memastikan keberhasilan vaksinasi dalam mewujudkan kekebalan komunitas secara global. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi pandemi ini belum berakhir hingga tahun depan, setidaknya hingga pertengahan tahun 2022. Kondisi ini akan menjadi tantangan bagi pemulihan sosial dan ekonomi kita di tahun mendatang. Selain itu, risiko dan ketidakpastian yang juga masih akan tetap tinggi di tahun 2022 juga masih menjadi tantangan bagi ekonomi kita. Di antaranya adalah risiko kecepatan pemulihan yang tidak merata antar negara akibat perbedaan situasi pandemi COVID-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi. Terdapat kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan negara maju lainnya sebagai implikasi dari pemulihan ekonominya yang lebih cepat akan menciptakan efek rambatan atau spillover effect terhadap volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global serta arus modal global. Termaksud di dalamnya adalah potensi resiko nilai tukar rupiah terhadap US dollar serta kenaikan harga minyak mentah dunia seiring dengan proses pemulihan ekonomi global. Berbagai dinamika dan tantangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, kapasitas dan ketahanan APBN tahun anggaran 2022 agar telah mengantisipasi ketidakpastian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kapasitas APBN sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, khususnya pendapatan negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat peningkatan produksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi tersebut juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagaimana produksi dan barang dan jasa dapat berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19? Inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2020, kami ulangi, oleh karena itu, kebijakan fiskal pada tahun 2022 diarahkan untuk memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci keberhasilan pemulihan ekonomi, memperkuat dan menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihan UMKM dan dunia usaha. Dalam kondisi APBN yang mengalami penurunan pendapatan negara, meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi, dan melebarnya pembiayaan defisit, maka pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, inovasi pembiayaan, serta merasionalisasi belanja negara yang memenuhi kualitas spending better. Di bidang perpajakan, pemerintah agar dapat menjalankan pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier efek yang kuat, melakukan perluasan basis pajak melalui perluasan objek pajak dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, melakukan penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil yang disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha, serta melakukan penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagaimana diketahui,
pada saat pandemi ini, ketika berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan, ekonomi digital justru pesat. Selain itu, transformasi digital juga semakin luas pada berbagai bidang seperti keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif, peningkatan inovasi dan kualitas layanan satuan kerja dan badan layanan umum, optimalisasi penerimaan dividen negara, penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam mengelola pembiayaan defisit, pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang, meningkatkan efisiensi biaya utang, serta menjaga komposisi portfolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, serta memperhatikan kapasitas fiskal APBN untuk masa yang akan datang. Rasionalisasi belanja negara yang memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier efek perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga. Pemerintah juga agar konsisten dalam menjaga kebijakan belanja pemerintah pusat di kementerian lembaga yang diarahkan pada reformasi SDM, reformasi birokrasi, efisiensi, infrastruktur pelayanan dasar, subsidi tepat sasaran, dukungan pembangunan infrastruktur daerah, dan antisipasi mitigasi bencana. Alokasi program dan anggaran kementerian lembaga harus disiplin diarahkan pada kebijakan tersebut di atas dan telah menjadi komitmen pemerintah yang disampaikan pada saat KEM PPKF. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Selama kurun waktu 17 bulan berada dalam pandemi COVID-19, serta hari-hari ke depan yang juga belum menunjukkan pandemi akan berakhir, telah membawa kesadaran kepada kita semua bahwa apabila aktivitas masyarakat terus terhenti, maka akan berdampak pada penurunan derajat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama, bergotong royong dalam mengatasi pandemi COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga aktivitas masyarakat di segala bidang dapat berjalan dan pemulihan secara bertahap dapat cepat terwujud. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja bersama dengan pemerintah, lembaga negara lainnya, seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Pada kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anak bangsa yang telah bergotong royong kerja bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, maupun rakyat pada umumnya yang telah membangun kekuatan nasional untuk melawan pandemi COVID-19. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2021-2022. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangan. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia
dalam rangka pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi. Kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Karena itu, APBN tahun 2022 harus antisipatif, harus responsif, dan fleksibel merespon ketidakpastian. Namun, tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontrasiklus, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat yang rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha. Strategi ini membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year, dan tingkat inflasi yang terkendali di angka
1,52% year-on-year. Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat. Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi (INA), dan sistem OSS berbasis risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing investasi, dan peningkatan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Untuk itu, produktivitas harus ditingkatkan. Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik. Diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan berpijak pada kebijakan reformasi struktural, serta memperhitungkan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia, asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas, yaitu 5,5%. Namun harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah, dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat ketidakpastian global dan domestik dapat menyumbang risiko-risiko bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, menggambarkan kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.350 per US dollar, dan suku bunga surat utang negara 10 tahun diperkirakan sekitar 6,82%, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia dan pengaruh dinamika global. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 63 US dollar per barel. Lifting minyak, gas, dan bumi diperkirakan masing-masing mencapai 703.000 barel dan 1.036.000 barel setara minyak per hari. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan COVID-19,
arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan upaya pengendalian risiko, agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga. Karena itu, konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur, meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent, yang hati-hati, untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Konsolidasi fiskal tahun 2022 akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural, terutama akselerasi pembangunan SDM melalui reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui reformasi regulasi dan birokrasi, serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan. Pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi ketimpangan sosial. Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Dengan demikian, angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil. Upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier efek yang kuat terhadap perekonomian, serta efektif untuk mendukung program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dan kehati-hatian, melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur, penguatan peran lembaga pengelola investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara. Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2022 juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal, menuju ke defisit maksimal 3% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2023. Ketua, pimpinan, dan anggota Dewan yang saya hormati, pada tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Karena itu, pemerintah menyampaikan 6 fokus utama dalam kebijakan APBN tahun 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta
terhadap kondisi ketidakpastian. Hadirin yang saya muliakan, belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, dan percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN. Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga ke daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan. Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada melanjutkan penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial di TKS dan mensinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global, dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan dengan penekanan pada 3 hal: peningkatan kualitas SDM melalui penguatan PAUD dan sekolah penggerak, pemerataan sarana prasarana pendidikan, serta menyelesaikan mismatch pendidikan dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset, terapan, dan inovasi yang tersambung dengan industri dan masyarakat, program magang dan teaching industry, serta pelaksanaan program Merdeka Belajar. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan antara lain, mendukung perluasan program beasiswa,
adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 384,8 triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan layanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan akan terus dilakukan. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara kementerian, lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat. Pada tahun 2022, anggaran transfer ke daerah dan dana desa direncanakan sebesar 770,4 triliun rupiah yang akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK fisik berbasis kontrak dan DAK non-fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja kementerian, lembaga, dan TKDD, serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor-sektor prioritas. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air, serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efisien, efektif, transparan, dan berkeadilan. Penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih baik. Perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi 2,25% dari plafon dana alokasi umum nasional, disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan dalam skema pengalokasian, penyaluran, dan tata kelola dana otsus. Upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 sampai dengan 6,3%. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5 sampai dengan 9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Tingkat ketimpangan rasio Gini di kisaran 0,376 sampai dengan 0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41 sampai dengan 73,46. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang saya hormati, untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 menjadi sebesar
Rp1.840,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP. Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Sementara itu, untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Ketua, pimpinan, dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit anggaran tahun 2022 direncanakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal. Mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto. Defisit anggaran tahun 2022 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran, pendapatan, dan belanja negara tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Itu tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menyampaikan RAPBN Persiapan 2022 penyampaian rancangan dan juga nota undang-undang keuangan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Dengan berbagai tadi tahun penjelasan anggaran di mana 2022 ekonomi dan Indonesia nota tumbuh di keuangan angka beserta dokumen pendukungnya.
di kuartal pertama, dan juga targetnya pertumbuhan ekonomi di 2020 ini akan bisa meningkat di angka 5,5%. Saya ingin ajak Anda langsung berbincang bersama dengan Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dari Kemenku. Pak Febrio masih bergabung sama kami? Ya. Ya, ini kan targetnya pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,5%. Pertimbangannya apa memang dari pemerintah? Pertimbangannya adalah memang peluang ekonomi Indonesia untuk tumbuh di 2022 itu sangat besar. Karena kita melihat reformasi struktural yang sudah mulai kita lakukan dari sejak 2021, ini sudah mulai menunjukkan hasil. Kita lihat bagaimana di 2021 investasi kita dan juga ekspor kita itu meningkat sangat tajam. Dan inilah yang akan kita lanjutkan di 2022. Peluang ini sudah di depan mata, artinya kita bisa melakukan ini dengan sangat kuat. Nah, tetapi di sisi lain kita juga harus akui, ketidakpastian itu masih sangat tinggi. Di mana kita menghadapi di 2021 ini sendiri kita masih menghadapi varian Delta. Dan ketika saya mengatakan kita menghadapi, sebenarnya kita tidak sendiri menghadapi ini. Seluruh dunia sedang menghadapi varian Delta. Dan outlook perekonomian 2021 itu masih akan dibayang-bayangi oleh varian Delta ini. Kita lihat bagaimana tadi Pak Presiden juga menyampaikan bahwa negara-negara yang vaksinasinya masih sangat lambat itu akan menjadi risiko bagi pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Indonesia di satu sisi memang kita sudah bisa meningkatkan vaksinasi kita dengan sangat cepat dalam 1 bulan terakhir. Dan kita akan berusaha untuk memastikan bahwa vaksinasi kita ini bisa mencapai herd immunity di akhir tahun ini. Dan kita sudah berhasil dalam 1 minggu, 2 minggu terakhir kita berhasil melakukan vaksinasi di atas 1 juta suntikan per harinya. Dan inilah yang kita harapkan menjadi basis bahwa kita punya peluang untuk tumbuh lebih kuat di tahun 2022, tetapi kita harus tetap antisipasi ketidakpastian yang masih akan tetap membayangi kita. Oke. Pak Febrio, dari angka asumsi 5,5%, apa sektor yang berdasarkan pertimbangan pemerintah ini masih menyumbangkan tingkat pertumbuhan yang signifikan? Kembali ke tempat semula. Sebenarnya semua sektor kita itu cukup punya peluang untuk tumbuh kuat di tahun 2022. Khususnya adalah sektor-sektor yang kita lihat di 2021 ini sebenarnya sudah rebound cukup kuat dan menunjukkan pertumbuhan produktivitas juga. Khususnya kita lihat di sektor manufaktur di tahun 2021 ini akan tumbuh sudah positif dibandingkan tentunya di 2020 kemarin. Sektor-sektor lain yang sebenarnya juga punya peluang yang semakin kuat di tahun 2022 dan selama masa pandemi dan endemi ini adalah tentunya sektor kesehatan. Di sini kita sebenarnya punya peluang yang sangat besar di mana produktivitas dari sektor kesehatan kita lihat di tahun 2020 dan 2021 itu benar-benar sangat terlihat tumbuhnya sangat kuat karena memang permintaannya sangat kuat. Pak Febrio, mohon maaf kami potong terlebih dahulu karena kami harus mengajak kembali bergabung dengan gedung MPR DPR. Tahun anggaran 2022 dan nota keuangan beserta dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Syadzili MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sejenak mari kita sucikan hati kita, menundukkan kepala kita, mengangkat tangan dan bertengadah untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan kami memimpin doa
dengan tata cara ajaran agama Islam. Bagi yang non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'ta qalbahu min jalalik wa ainahu min jamalik fa asbaha fariham masrura muayyadam mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Qahhar, ya Jabbar, wahai Zat Maha Perkasa, 1,5 tahun sudah kami dan seluruh hamba-hambamu diberikan cobaan oleh-Mu melalui makhluk-Mu yang disebut dengan corona. Bahkan melawan makhluk-Mu yang tak terlihat saja kami tak kuasa, ya Allah. Sungguh kami lemah di hadapan-Mu, ya Allah. Betapa kecil dan tiada daya apapun yang kami miliki di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Allah yang Maha Pengampun dan Zat penerima taubat. Kami sangat sadar bahwa Engkau adalah Maha Perkasa. Jika COVID yang Engkau timpakan kepada kami karena kesombongan kami, karena dosa-dosa kami, karena kemaksiatan kami, karena kerakusan kami, karena arogansi kami, karena kelalaian kami atas ajaran-Mu, karena perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Sungguh kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Bahwa sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang lemah, yang tak berdaya, yang tak kuasa di tengah keperkasaanmu yang menguasai langit, bumi, dan segala isinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikul, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Allahumma adfa'anna al-ghala wal wabala wal waba wal corona wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min jami'i buldani ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari segala malapetaka, bala dan bencana, penyakit corona, kekejian dan kemungkaran, perselisihan yang menimbulkan perpecahan,
kekejaman dan peperangan yang tampak maupun yang tersembunyi di negara yang kami cintai ini dan seluruh dunia. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma amanna fi awtanina wa adim ni'matal amni wal istiqrara fi biladina wa ya Rabbana aslih a'immatana wa wulati umurina wa ayyidhum bil haqq wa hayyi lahumul bitanatas salihah allati tu'inuhum alal khair. Ya Allah, tentamkanlah kami di negeri kami yang kami cintai. Jagalah nikmat ketentraman dan kestabilan di negeri kami. Duhai Engkau, Tuhan kami, tempat mengadunya kami tanpa rasa takut dan khawatir. Bimbinglah para pemimpin kami dan orang-orang yang telah diberikan kepercayaan dalam memegang urusan kami. Bantulah mereka dengan kebenaran dan anugerahkanlah bagi mereka orang-orang yang baik yang dapat membantunya untuk berbuat kebaikan. Allahumma waffiqna wa a'immatana lima fihi khairul bilad wal ibad ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, bimbinglah kami dan para pemimpin kami untuk kebaikan bangsa kami dan warga negara kami. Wahai Engkau, Sang Pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah disebabkan dosa-dosa kami, Engkau jadikan pemimpin kami orang yang tidak takut kepadamu, sehingga Engkau tidak lagi menyayangi kami. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perbaikilah hubungan di antara kami, satukanlah hati kami, tunjukilah kami kepada jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari gelapnya kekufuran menuju cahaya keimanan, dan jauhkanlah kami dari kekejian, baik lahir maupun batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah telinga kami, bukakanlah mata hati kami, berikan kemampuan kepada kami untuk melihat dengan mata batin yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Luruskan niat kami, kami memiliki cita-cita yang luhur untuk kemaslahatan dan kemajuan bangsa yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran dan hati seluruh anak bangsa ini dalam ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, dan cinta kepada sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah Pancasila, jagalah NKRI yang kami cintai ini. Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha, ya wasi'al karomi. Wahai Tuhanku, dengan syafaat al-Mustafa Nabiina Muhammad SAW, sampaikanlah tujuan kami. Ampunilah kami dari segala perbuatan di masa lalu, wahai Zat yang sangat luas kemurahannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Iya, itu makanya dia doain kita semua lah supaya lancar. Sampai lama nih masa ini sidang sampai 7 Oktober, lama enggak nih? Yang kelamaan sampai tanggal 7 Oktober masa sidang. Bisa, Pak. Bisa.
Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Dr. TB Haji Aceh Hasan Sazili MSI dari fraksi Partai Golkar yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita bersama. Amin. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan pembacaan doa, maka selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Wakil Presiden, anggota MPR RI, anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, pimpinan lembaga negara, Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, dan Kapolri, serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir secara fisik dan virtual yang telah memberikan perhatian dan dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan pertama DPR RI tahun sidang 2021-2022 akan dimulai sejak hari ini, Senin 16 Agustus 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021. Tugas konstitusional kita telah menanti melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan untuk mewujudkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas nama pimpinan DPR RI, kami menyampaikan selamat bekerja dan selamat berjuang dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya serta kesehatan bagi kita sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi pimpinan DPR RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna.